So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan proposal penelitian saya. Baik, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah menulis karya ilmiah. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Septian Esther Tegarwati Laia, semester 6, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias Raya. Baik, judul proposal penelitian saya itu analisis kumpulan puisi lilin karya Wiwin Winarsi, pendekatan objektif. Baik, pembahasan pertama yaitu bab 1 pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ini ada 6 bagian, yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Latar belakang masalah ini yaitu karya sastra, itu pada umumnya berisi tentang permasalahan di kehidupan manusia. Karya sastra bisa terlahir dari daya imajinasi sastrawan yang kemudian dicampurkan dengan realita kehidupan sekitar atau masyarakat sekitar. Karya sastra ini mengungkap mengenai kehidupan manusia, masalah manusia, baik itu penderitaan maupun kasih sayang. Pencipta karya sastra bermula dari pengalaman batin sastrawan yang dihubungkan dengan imajinasi sehingga akan dihasilkan sebuah karya sastra yang tidak sekedar menghibur, tetapi juga penuh makna yang mempunyai nilai-nilai yang bersifat mendidik. Bagian B, fokus penelitian. Jadi fokus penelitian pengarangan dalam analisis kumpulan puisi karya Wiwin Winarsi, pendekatan objektif. 2. Subfokus penelitian, di mana subfokus penelitian ini citraan melibatkan panca indera sehingga pembaca dapat turut merasakan sesuatu yang dibacanya. Jadi citraan ada 7 jenis, yaitu pertama citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan peradaban, citraan penciuman, citraan pencecapan, citraan gerak, dan citraan pemikiran. Bagian C, rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini adalah bagaimana kepengarangan dalam puisi dan bagaimanakah jenis-jenis citraan yang digunakan dalam puisi. Bagian D, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu rumusan yang isi pokoknya adalah tentang target yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kepengarangan pada puisi lilin karya Wiwin Winarsi dengan pendekatan objektif. Bagian E, manfaat penelitian. Jadi dalam manfaat penelitian ada teoritis, di mana dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang sastra, terutama mengenai unsur-unsur citraan dalam puisi. Yang kedua, praktis, di mana di dalam praktis ini ada 4 bagian. Pertama, peneliti. Dalam peneliti ini untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan penulis dan sebagai bahan sumber informasi. Bagian 2, secara akademik dapat menjadi referensi bagi mahasiswa di FE di FKIP Universitas Nias Raya, khususnya program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. C, bagi guru dapat menambah referensi yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Bagian D, bagi calon bahasa dan sastra Indonesia sebagai bahan tujukan atau pedoman untuk mempersiapkan dirinya menjadi seseorang guru yang memiliki ilmu pengetahuan dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Bagian F, definisi istilah. Jadi definisi istilah ini ada 3
pengertiannya, yaitu pertama puisi, di mana puisi ini adalah bentuk karya sastra untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa. Dua, karya sastra. Jadi karya sastra ini adalah sebuah seni yang indah yang bisa menyentuh perasaan dan nurani manusia. Tiga, pendekatan objektif. Jadi pendekatan sastra yang menekankan pada segi intrinsik karya sastra yang bersangkutan dan pendekatan yang sangat mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks karya sastra, walaupun masih ada hubungan dengan sastra, dianggap tidak perlu untuk dijadikan pertimbangan dan menganalisis karya sastra. Bab 2, tinjauan pustaka. Jadi di bab 2 tinjauan pustaka bisa dilihat dari draft. Bab 2, tinjauan pustaka. Jadi di bab 2 tinjauan pustaka bisa dilihat dari draft. Jadi kita tiba dalam pembahasan bab 3, yaitu metode penelitian. Jadi metode penelitian ini ada beberapa bagian. Pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Dua, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan. Baik, tiba dalam pembahasan pertama, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, di mana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis atau metode penelitian deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam Basrowi dan Suwandi menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan tulisan dan perilaku orang yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak mengutamakan pada angka-angka, tetapi mengutamakan kepada pengalaman penghayatan terhadap interaksi antara konsep yang dikaji secara empiris. Dengan demikian, pendekatan penelitian kualitatif lebih mengutamakan bentuk proses atau prosedur yang digunakan pada saat penelitian. Metode tersebut merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam menelaah isi dari bahan penelitian penulis, yaitu puisi lilin karya Wiwin Winarsi. Bagian B, tempat waktu penelitian. Jadi tempat penelitian saya itu tidak dapat ditentukan, dapat dilakukan di mana saja karena penelitian ini berupa dokumentasi. Dua, waktu penelitian. Jadi waktu yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data ini dua bulan, yaitu dilakukan pada bulan Oktober sampai pada Januari tahun 2023. C, yaitu data sumber data. Jadi jenis datanya yaitu yang digunakan adalah sekunder. Data yang diperoleh si peneliti adalah secara tidak langsung. Dua, sumber data. Jadi sumber data dalam penelitian ini adalah puisi lilin Wiwin Winarsi, pendekatan objektif. Jadi rincian yaitu pertama judul puisi lilin, pengarang Wiwin Winarsi, penerbit Tim Telaga Ilmu Magetan. Jumlah halaman 68. Desain covernya yaitu Purwarto dan editornya adalah Supiyo. Sekarang adalah bagian D, teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama penelitian ini adalah mendapatkan data yang akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Bagian E, teknik analisis data. Pertama yaitu pengumpulan data. Jadi analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung berupa hasil wawancara atau observasi serta dokumentasi.
2. Reduksi data. Jadi mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kelanjutan penyajian data. Jadi alur yang paling penting selanjutnya dari analisis data adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kelanjutannya yaitu kesimpulan atau verifikasi. Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti keteraturan pola-pola, penjelasan, alur, sebab akibat, dan preposisi. Bagian F adalah teknik pengecekan keabsahan. Jadi, untuk menjamin kemuan peneliti, maka dilakukan pengecekan keabsahan data yang diperoleh. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai cara, data berbagai waktu dengan data. Demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Baik, demikian saja proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo.